Film yang 50% ceritanya diadaptasi dari kisah nyata keempat personil Cowboy Junior ini ditujukan untuk menginspirasi anak Indonesia agar gigih dalam usaha dan berjuang dalam mewujudkan impian dan cita-cita. Yang pasti senang, bangga, bersyukur udah bisa dibuatin film, udah ada film sendiri dengan nama Cowboy Junior The Movie. Semoga responnya bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, semua bisa terhibur dan bisa mendapatkan maknanya. Prestasi yang diukir Cowboy Junior tak hanya masa kanak-kanak adalah masa yang paling membahagiakan. Masa di mana semua beban pikiran masih tertuju untuk menikmati keceriaan. Bagi Cowboy Junior, masa kanak-kanak mereka termasuk masa kanak-kanak yang sangat beruntung. Sejumlah kesuksesan mampu diukir oleh Aldi, Bastian, Iqbal, dan Kiki. Keempat bocah yang kini tengah beranjak remaja itu kini termasuk sukses di belantika jagat hiburan tanah air. Lain lagi dengan Adiba Kanza Azahra, putri sulung almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Pasca kepergian sang ayah untuk selama-lamanya, Adiba seolah tak ingin larut dalam duka. Adiba mulai mencoba peruntungan untuk masuk industri rekaman tanah air dengan berduet bersama Opik. Terlahir dari pasangan orang tua yang sudah lebih dulu eksis di pentas musik tanah air, menjadikan kemudahan tersendiri bagi Al, El, dan Dul dalam menembus industri musik anak negeri. Namun, keadaan berbeda justru harus dialami oleh Paris Jackson. Putri Michael Jackson ini dikabarkan melakukan percobaan bunuh diri lantaran berselisih dengan kakaknya ketika ia ingin mendekatkan diri pada ibunya. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Saya Patrick Effendi, produser musik. Tadi saya lihat mereka di atas panggung luar biasa, Pak. Saya punya project buat mereka. Di tengah maraknya industri film nasional, hanya segelintir film yang meraup kesuksesan di masyarakat. Cowboy Junior The Movie adalah film anak nasional yang terbilang sukses dan berhasil menyedot jutaan penonton. Kesuksesan film ini semakin menambah prestasi yang telah diukir oleh Alvaro Maldini Siregar, Bastian Bintang Simbolon, Iqbal Dia Fakri Ramadan, dan Tengku Rizky Muhammad. Berlatar belakang kisah perjuangan Cowboy Junior saat mengikuti kompetisi nyanyi dan menari, film ini sekaligus ingin menyampaikan pesan bahwa kompetisi bukan saja untuk menjadi ajang pembuktian diri untuk menjadi yang terbaik, namun juga menjadi sebuah proses penting untuk titik pendewasaan, pembentukan karakter, dan penentuan pilihan, serta prioritas pada hidup masing-masing personil. Film yang 50% ceritanya diadaptasi dari kisah nyata keempat personil Cowboy Junior ini ditujukan untuk menginspirasi anak Indonesia agar gigih dalam usaha dan berjuang dalam mewujudkan impian dan cita-cita. Yang pasti senang, bangga, bersyukur udah bisa dibuatin film, udah ada film sendiri dengan nama Cowboy Junior The Movie. Semoga responnya bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, semua bisa terhibur dan bisa mendapatkan maknanya. Prestasi yang diukir Cowboy Junior tak hanya dari dunia film. Dalam kehidupan nyata, kesuksesan yang kini dinikmati Cowboy Junior bukan serta-merta diraih tanpa perjuangan. Sebelum dikumpulkan untuk menjadi Cowboy Junior, masing-masing personil sempat mengikuti berbagai kontes pencarian bakat. Hingga akhirnya single berjudul Kamu melambungkan nama mereka. Sejak dibentuk 2 tahun lalu, jadwal manggung di berbagai tempat memenuhi agenda mereka. Hingga saat ini, boyband anak teratas di industri musik Indonesia masih dipegang oleh Cowboy Junior. Berbagai penghargaan dan anugerah telah banyak mereka terima. Dalam Indonesia Kid Choice Award 2013, Cowboy Junior meraih 2 penghargaan untuk kategori The Most Playful dan kategori Artis Cilik Favorit. Indonesia Kid Choice Award 2013 The Most Playful Artist. Berarti kita artisnya bermain semua. Full. Bermain full. Ya. Betul. Terima kasih buat Tuhan. Iya, makasih buat semua ini. Dan yang pasti buat Iya. Kak mencintai dunia musik kayak gitu, ya kenapa enggak sih gitu kan? Apalagi bapaknya juga mendukung, pasti ya nilai plus itu dari situ. Tetap berpendidikan, tetap sekolah, dan di mana-mana yang namanya
pendidikan mah bakal kepake kok sampai kapanpun juga. Ini semua buat kamu. Thank you. Ya gimana bang? Walaupun kita nggak artis cilik lagi sebenarnya. Ya ini yang penting buat anak-anak Indonesia. Maju terus. I love you. Memenangkan 2 kategori prestisius di ajang Indonesia Kid Choice Award 2013, tak membuat Cowboy Junior lantas berleha-leha. Kalau menurut aku sih kita belum sukses ya. Sukses itu masih jauh gitu. Kalau kita mau sukses tuh nggak boleh ngerasa kita sukses, asik. Kita masih butuh banyak belajar intinya. Bila anak-anak di usia mereka mengisi liburan dengan berbagai kegiatan, Cowboy Junior justru memilih untuk menjumpai para Cowboy Junior Med, sebutan bagi para penggemar mereka, dengan berkeliling tur Pulau Jawa. Antusiasme anak-anak Indonesia begitu meriah saat mereka tengah beraksi. Tak sedikit fans Cowboy Junior yang berusaha untuk berfoto bersama atau sekedar bersalaman. Setelah berjuang selama lebih dari 2 tahun, rasanya sudah pantas Cowboy Junior menikmati duduk di singgasana artis cilik teratas Nusantara. Selain pujian dan rasa simpati dari masyarakat, pundi-pundi tabungan bocah cilik ini juga sudah lumayan menuai hasil. Perjalanan hidup Cowboy Junior masih panjang. Sejumlah cita-cita pun masih harus mereka kejar untuk menggapai impian yang mereka inginkan. Seru banget sih ngeliat mereka aktif-aktif banget. Dan yang spesial pada saat itu saya melihat mereka ternyata tidak hanya pandai sebagai entertainer, which is mungkin mereka sekedar menari ataupun menyanyi saja, tapi memang mereka betul-betul memang bisa menyanyi. And they are the real boy band, bener-bener boy. Itu sih yang spesial dari mereka. Hebat banget ya buat Cowboy Junior, walaupun masih muda banget tapi prestasinya udah banyak banget. Udah bisa jadi idola buat anak-anak di Indonesia. Memulai karir dari bawah dan mendapati anak tangga menuju puncak ketenaran bukanlah perjuangan yang mudah. Saat ini, hal yang juga sama sedang dijalani oleh Tegar Septian. Bocah cilik yang usianya belum genap 12 tahun, asal Subang, Jawa Barat ini, tengah merintis karirnya sebagai penyanyi solo anak-anak. Single pertama Tegar, Aku Yang Dulu Bukanlah Yang Sekarang, berhasil menarik perhatian khalayak melalui situs YouTube. Kepiawaian Tegar bukan hanya dari olah vokal. Tempat merasakan menjadi pengamen jalanan, membuat Tegar piawai dalam memainkan ukulele. Tegar juga sempat diramalkan akan menjadi Justin Bieber-nya Indonesia. Meski belum mencapai titik yang sudah dicapai Cowboy Junior, perlahan tapi pasti, Dewi Fortuna juga mulai tersenyum terhadapnya. Meski sudah mencapai sukses, Tegar tak lantas melupakan kedua orang tuanya. Saat ini, Tegar juga menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Ya, semoga nggak di jalan lagi, amin. Ya, semoga nggak ngamen lagi. Bisa bantu orang tua juga, bisa nggak semacam ngamen lah. Daftar nama anak-anak Indonesia yang eksis di jagat entertainment semakin bertambah dengan masuknya Adiba Kanza Az-Zahra, putri sulung dai kondang Ustadz almarhum Jeffrey Al-Bukhari. Seolah tak ingin larut dalam kesedihannya sebagai seorang yatim, Adiba mencoba menekuni dunia tarik suara dengan berduet dengan penyanyi religi senior, Opik. Meski belum memasuki dunia rekaman seutuhnya, penampilan saat berduet dengan Opik banyak menarik perhatian khalayak. Kepiawaian Adiba saat menyanyi membuat Opik akhirnya membuatkan lagu untuk dinyanyikan secara berduet dengan Adiba di dapur rekaman. Meski usianya baru 13 tahun, keseriusan Adiba untuk menekuni dunia tarik suara ternyata mendapat sambutan dari ibundanya, Umi Pipik dan beberapa selebriti lain yang juga rekan dari almarhum ayahnya. Memang memiliki materi vokal yang bagus dan memang berbakat, kenapa enggak? Enggak ada istilah aji mumpung, saya selalu bilang tidak ada istilah aji mumpung bagi anak-anak yang memang memiliki bakat. Dan untuk dunia anak-anak saya rasa bebas banget ya mau melakukan apa saja di momen apa saja. Berbeda dengan Cowboy Junior, Tegar ataupun Adiba Kanza Az-Zahra, 3 kakak beradik Ahmad Al-Ghazali, El Jalaluddin Rumi, dan Ahmad Abdul Qadir Jailani, atau yang lebih dikenal publik dengan Al, El, dan Dul, eksistensi mereka di jagat entertainment
sedikit lebih beruntung. Terlahir dari pasangan orang tua yang memang sudah menjadi pionir di jagat musik, Ahmad Dhani dan Maya Estianty seolah menurunkan bakat seni mereka kepada ketiganya. Perceraian yang terjadi di antara Maya dan Dhani seolah tak berpengaruh di eksistensi mereka di dunia musik. Sang ayah Ahmad Dhani bahkan membentuk mereka dalam satu grup laki-laki. Single Aku Bukanlah Superman sepertinya menjadi titik awal laki-laki dalam merebut hati penikmat musik anak negeri. Ketika itu, banyak khalayak seolah tengah menaruh simpati kepada ketiganya sebagai anak yang menjadi korban dalam perceraian orang tuanya. Tapi sekedar simpati saja, sepertinya bukan yang menjadi faktor utama ketiga bersaudara ini untuk terus eksis di jagat musik tanah air. Waktu yang lama berselang, Al, El, dan Dul terus menunjukkan bakat mereka dalam dunia musik. Hal ini terlihat dalam berbagai kesempatan, ketiganya kerap tampil membawakan berbagai macam lagu. Bahkan, perlahan tapi pasti, grup ini seolah sudah mulai mengarah sebagai grup musik rock di masa depan. Di antara sejumlah selebritis tanah air, jawara X Factor Indonesia, Fatin Shidqia Lubis, dan pentolan idola cilik, Angel Peter, menyimpan kekaguman terhadap Al, El, dan Dul. Anak-anak yang berprestasi di Indonesia itu menurut aku itu udah berani, udah pede banget, itu udah bagus banget. Iya, Al tuh juga hebat banget karena mereka bisa mengikuti jejak papanya juga ya, maksudnya walaupun mereka masih muda tapi kayak dari sekarang udah mulai mencoba untuk bermain musik, untuk berkarya gitu. Kayak Al berapa kali kemarin aku nonton sempet main drum, terus kolaborasi berapa kali sama Ahmad Dhani. Keren banget sih. Nasib masa kecil yang kurang bahagia justru dirasakan Paris Jackson. Putri tertua Michael Jackson ini kerap dikabarkan mengalami depresi dan ketidakbahagiaan. Bahkan belum lama ini, Paris baru saja dikabarkan melakukan percobaan bunuh diri. Terlahir dari ayah The King of Pop dan ibu seorang perawat Debbie Rowe, Paris merasa dirinya amat sangat dekat dengan ayahnya, Michael Jackson. Pasca ditinggal ayahnya, Paris yang kerap terobsesi dengan Kurt Cobain, rasa rindu terhadap sosok ayah, ketidakcocokan dengan saudara kandung, ditengarai sebagai penyebab ketidakbahagiaan hidup Paris. Ketika ia merindukan sosok ibu, Paris perlahan mencoba mendekati Debbie Rowe. Sayangnya, kedekatan dengan sang ibu kandung tidak mendapat dukungan dari keluarga ayahnya, termasuk kakak kandungnya, Prince Michael. Prince menuding ibundanya Debbie Rowe sebagai wanita yang telah banyak mengkhianati ayahnya, sehingga tak pantas untuk didekati. Paris pun kerap mendapat banyak ketidakcocokan dengan kakaknya. Larangan mencoba mendekati ibu kandung, tidak bebas bergaul dan beraktivitas, dikabarkan sebagai pemicu utama Paris melakukan percobaan bunuh diri. Meskipun akhirnya, takdir mengatakan usia Paris belum sampai, nyawanya pun masih terselamatkan setelah dilarikan ke sebuah rumah sakit. Paris Jackson, dia kan cantik, terus kemarin dia juga sempat baru main film gitu. Sayang banget kalau misalnya dia punya ide atau udah kayak pengen bunuh diri dan lain-lain, itu menurut aku sayang banget sih. Kehidupan masa kecil setiap manusia amatlah bervariatif. Kesuksesan Cowboy Junior, keberuntungan bagi Tegar, kekuatan Adiba setelah menjadi yatim pasca ditinggal sang ayah, kemudahan Al, El, dan Dul dalam menembus jagat industri hiburan, ataupun cobaan dunia yang berat bagi Paris Jackson adalah sedikit potret kehidupan anak-anak yang kelak akan tumbuh menjadi manusia dewasa. Pemirsa Global TV, tetaplah sisihkan 30 menit di akhir pekan Anda untuk menambah wawasan Anda dari jagat selebriti agar Anda tetap selalu eksis.